Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Langsung pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pemasaran dan nilai pelanggan, perencanaan strategi korporat dan divisi, kemudian ada perencanaan strategi. Pemasaran dan nilai pelanggan. Setiap bisnis adalah menciptakan nilai bagi pelanggan untuk memperoleh keuntungan. Proses penghantaran nilai. 3 fase dari proses penghantaran nilai atau value delivery, yaitu 1. Memilih nilai, kemudian menyediakan nilai, mengkomunikasikan nilai. Rantai nilai. Alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. 5 kegiatan primer. Yang pertama adalah logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Kedua, operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Ketiga, logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Keempat, memasarkan produk yang meliputi penjualan. Kelima, memberikan layanan produk. Keempat, kegiatan pendukung, pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, infrastruktur perusahaan. Mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Kompetensi inti, memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensi bisnis. Nike menjaga keunggulan desain dan produk sepatunya, tapi menyerahkan pembuatan sepatu kepada negara lain di Asia. Ada 3 kompetensi inti. Pertama, kompetensi inti merupakan sumber keunggulan. Kompetitif karena memberi sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Kedua, kompetensi inti dapat diterapkan pada berbagai pasar. Ketiga, kompetensi inti sulit ditiru oleh pesaing. Orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan, pengintegrasian kegiatan eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan penghantaran nilai dengan tujuan membantu hubungan jangka panjang. Pemasar holistik meraih keberhasilan lewat pengelolaan rantai nilai unggul yang menghantarkan tingkat kualitas produk, layanan, dan kecepatan tinggi. Memperluas pangsa pelanggan, membangun loyalitas pelanggan, dan menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Kerangka kerja pemasaran holistik dirancang untuk menghantarkan 3 pertanyaan kunci manajemen. Pertama, eksploitasi nilai. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Kedua, menciptakan nilai. Bagaimana perusahaan dapat menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. 3. Penghantaran nilai. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menghantarkan penawaran nilai baru secara lebih efisien. Perencanaan strategis korporat dan divisi. Misi korporat harus mencerminkan visi. Ada 5 karakteristik misi. 1. Memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. 2. Menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. 3. Mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan yang akan beroperasi. Pernyataan visi mengambil pandangan jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan misi yang pendek, mudah diingat, dan mempunyai arti. Unit bisnis strategis. Perusahaan sering mengidentifikasikan bisnis mereka berdasarkan produk. Sebuah bisnis dapat mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan 3 dimensi kelompok pelanggan. Pertama, kelompok pelanggan. Kedua, kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah teknologi. Perusahaan besar, korporasi, biasanya mengelola bisnis yang cukup berbeda, di mana setiap bisnisnya memerlukan strateginya sendiri. 1. SBU mempunyai 3 karakteristik. SBU adalah 1 jenis bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. SBU mempunyai kelompok pesaingnya sendiri. SBU mempunyai manajer. Tujuan mengidentifikasi SBU perusahaan adalah mengembangkan strategi terpisah dan melakukan
pendanaan yang tepat. Contohnya, Indofood memperluas bisnisnya ke produk minuman dan tidak hanya produk makanan saja. Sumber daya bagi SBU yaitu manajemen harus memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya korporat pada setiap SBU. Metode terbaru didasarkan pada analisis nilai pemegang saham dan apakah nilai pasar perusahaan lebih besar dengan SBU atau tanpa SBU, baik yang dijual maupun yang dipisahkan. Perencanaan strategis unit bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Analisis SWOT, keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threat perusahaan. Analisis lingkungan eksternal. Unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro, pelaku lingkungan mikro utama, ada peluang atau opportunity, ada ancaman lingkungan. Analisis lingkungan internal yaitu mengkaji kemampuan pemasaran, keuangan, produksi, dan organisasi unit bisnis. Kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang pemasaran atau marketing opportunity. Formulasi tujuan. Tujuan mengidentifikasikan apa yang ingin dicapai oleh unit bisnis. Management by Objective (MBO). Tujuan harus diatur berurutan mulai dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Sebisa mungkin tujuan harus bersifat kuantitatif. Tujuan harus realistis dan tujuan harus konsisten. Formulasi strategi. Strategis adalah rencana untuk mendapatkan tujuan. Strategi pemasaran, strategi teknologi, dan strategi pengadaan yang kompatibel. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih. Thank you.